Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Ubaidillah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UTS untuk penomoran tugas nomor 4 yang berbunyi sebuah perusahaan memiliki visi untuk menjadi yang terbaik dalam industri mereka dan mengharapkan karyawannya untuk bersaing secara agresif untuk mencapai hasil yang terbaik. Bagaimana budaya organisasi ini mungkin mempengaruhi perilaku karyawan dalam situasi sehari-hari, dan bagaimana contoh konkretnya untuk menjelaskan situasi ini? Tema yang saya akan bahas adalah pengaruh budaya organisasi kompetitif terhadap perilaku karyawan ditinjau dari perspektif motivasi kerja, baik dari teori Maslow dan teori ekuitas. Latar belakang topik yang saya bahas adalah bagaimana gambaran perusahaan menargetkan menjadi yang terbaik di industri. Yang kedua adalah bagaimana budaya kerja sangat kompetitif dan menekankan hasil. Yang ketiga adalah karyawan diharapkan berjuang agresif mencapai target. Dan kali ini saya akan berfokus pada materi bagaimana budaya ini mempengaruhi perilaku sekaligus motivasi kerja. Dalam teori Maslow, ada hierarki kebutuhan. Ada 5 tingkatan kebutuhan. Yang pertama adalah fisiologis, yang kedua adalah keamanan, yang ketiga adalah sosial, yang keempat adalah penghargaan, yang kelima adalah aktualisasi diri atau pemahaman diri. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas tentang budaya kompetitif mempengaruhi motivasi karyawan di setiap tingkat teori Maslow. Pada fisiologis, karyawan rela lembur demi target. Di level keamanan, muncul rasa takut tersingkir jika gagal. Pada tingkat sosial, hubungan kerja bisa renggang karena rivalitas. Di tingkat penghargaan, motivasi meningkat karena adanya pengakuan. Terakhir, pada aktualisasi diri, tantangan kerja mendorong karyawan untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal. Selanjutnya adalah teori ekuitas dalam motivasi. Seseorang termotivasi jika imbalan seimbang dengan usaha. Karyawan membandingkan kontribusi dari waktu, tanggung jawab, dan loyalitas dengan hasil berupa gaji, pengakuan, bahkan keamanan kerja. Ketidakseimbangan mengakibatkan penurunan motivasi dan kepuasan kerja. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor penting dalam teori ekuitas. Dalam teori ekuitas, karyawan menilai keadilan berdasarkan referen atau pembanding. Ini bisa berasal dari pengalaman pribadi, rekan kerja di perusahaan yang sama, atau orang lain di luar organisasi. Mereka membandingkan apa yang mereka berikan dan terima dengan orang lain. Selain itu, persepsi keadilan dipengaruhi oleh variabel yang memoderasi, seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan ekspektasi pribadi. Semakin tinggi pengalaman atau pendidikan seseorang, biasanya standar keadilannya juga lebih tinggi. Selanjutnya adalah bagaimana penerapan ekuitas
di tempat kerja atau bagaimana penerapan teori ekuitas di tempat kerja. Yang pertama adalah seimbangkan kompensasi antar individu. Yang kedua adalah kenali nilai yang dihargai setiap karyawan. Yang ketiga adalah lakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan perusahaan. Yang keempat adalah diskusi rutin untuk pahami persepsi keadilan. Yang kelima adalah jaga transparansi dan standar industri. Bagaimana dampak positif dan negatif budaya kompetitif? Tentunya yang positif adalah peningkatan performa individu dan juga memotivasi tingkat pada level penghargaan atau apresiasi. Dampak negatifnya pada budaya kompetitif adalah stres dan burnout, dan juga potensi konflik dan rasa tidak adil. Selanjutnya saya akan membahas rekomendasi untuk manajemen tentang budaya kompetitif. Yang pertama adalah seimbangkan target dengan kapasitas sumber daya manusia. Yang kedua adalah pastikan sistem penghargaan ataupun apresiasi adil dan transparan. Yang ketiga adalah berikan ruang diskusi atau aktualisasi dan kolaborasi bagi setiap individu. Yang keempat adalah dengarkan kebutuhan dan persepsi karyawan secara berkala ataupun terkontrol dengan baik. Selanjutnya, saya akan mengkorelasikan antara budaya kompetitif dengan motivasi dan pengembangan diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dari teori ekuitas yang pertama adalah persepsi keadilan antara usaha dan hasil. Yang kedua adalah perbandingan sosial dengan rekan kerja atau standar industri. Yang ketiga adalah nilai pribadi dan ekspektasi individu terhadap penghargaan. Yang keempat adalah komunikasi manajemen dan transparansi kebijakan perusahaan. Yang kelima adalah bagaimana lingkungan kerja yang mendukung atau kompetitif berlebihan. Nah, selanjutnya saya akan membahas penerapan teori flow at work di tempat kerja. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah cocokkan tingkat tantangan dengan kemampuan karyawan, artinya sesuai dengan kemampuan karyawan. Yang kedua adalah berikan tujuan kerja yang jelas dan terukur. Yang ketiga adalah ciptakan kondisi kerja tanpa gangguan agar fokus maksimal. Yang keempat adalah berikan umpan balik langsung dan konstruktif. Yang kelima adalah berikan dorongan otonomi dan kreativitas dalam menyelesaikan tugas, atau juga bisa diberikan motivasi pribadi. Dan slide selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana budaya organisasi yang sangat kompetitif dan berorientasi pada hasil dapat membentuk perilaku karyawan dalam berbagai situasi kerja sehari-hari. Contoh konkret yang pertama adalah saat menyusun laporan proyek, fokus utama karyawan biasanya adalah menyelesaikan tugas secepat mungkin untuk menunjukkan kinerja tinggi.
Akibatnya, detail penting seperti metode kerja bisa diabaikan karena dianggap menghambat penyelesaian. Contoh konkret yang kedua adalah dalam kerja tim, suasana kerja bisa berubah menjadi arena persaingan. Karyawan tidak hanya ingin berkontribusi, tapi juga ingin terlihat paling menonjol, sehingga potensi sabotase ide rekan bisa terjadi demi pencapaian pribadi. Contoh konkret yang ketiga adalah dalam konteks membantu rekan kerja, karyawan bisa enggan melakukannya karena takut bantuan tersebut mengurangi waktu dan energi untuk menyelesaikan tugas sendiri dan beresiko tidak mendapat pengakuan dari atasan. Contoh konkret yang keempat adalah ketika menghadapi kegagalan proyek, budaya kompetitif bisa mendorong karyawan untuk menyalahkan pihak lain demi melindungi reputasi atau skor kinerja pribadi. Secara keseluruhan, contoh-contoh yang saya sebutkan menunjukkan bahwa budaya kompetitif memang dapat mendorong kinerja tinggi, namun juga perlu diseimbangkan dengan nilai-nilai kolaborasi agar tidak merusak hubungan kerja dan semangat tim. Untuk kesimpulan dalam presentasi kali ini, kesimpulannya budaya kompetitif dapat memacu motivasi kerja apabila selaras dengan kebutuhan Maslow dan dijalankan berdasarkan prinsip keadilan. Namun apabila terjadi ketidakseimbangan antara usaha dan hasil, sebagaimana dijelaskan dalam teori ekuitas, maka semangat kerja dapat menurun. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan mendukung agar motivasi dan kinerja karyawan tetap terjaga. Demikian presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.